Menjelajahi kota di Cina. Cina atau Tiongkok terdapat banyak kota yang modern, dan salah satu kota dunia yang paling modern adalah kota Shenzhen yang dulunya hanya kota nelayan berubah menjadi kota dunia, modern, kota inovatif dan kreatif, menjadikan kota pertama di Cina sebagai zona ekonomi khusus. Shenzhen adalah zona ekonomi khusus pertama Tiongkok. Sejak berdirinya selama 40 tahun ini, Shenzhen selalu berada di garis depan reformasi dan keterbukaan, serta perkembangan ekonomi. Sekarang di Shenzhen, layanan kepabeanan untuk sebuah paket hanya makan waktu 22 detik. Kira-kira setiap hari di kota ini dilahirkan 100 lebih perusahaan strategis baru. Pada paruh pertama tahun ini, perdagangan impor-ekspor Shenzhen mengalami pertumbuhan positif dengan ekonominya pulih dan bangkit kembali. Shenzhen adalah kota pertama di seluruh dunia yang mewujudkan cakupan penuh layanan telekomunikasi jaringan 5G dari pembangunan ekonomi sampai pembenahan sosial. Shenzhen sedang mempercepat laju pembangunan yang berkualitas tinggi. Pada Agustus 2019, pemerintah pusat Tiongkok memutuskan untuk mendukung Shenzhen membangun zona percontohan sosialisme berciri khas Tiongkok. Keputusan itu menetapkan target membangun Shenzhen menjadi kota internasional yang inovatif pada tahun 2025, dan menjadi kota inovatif dan kreatif yang mempunyai pengaruh global pada tahun 2035, dan sampai pertengahan abad ke-21, Shenzhen akan berkembang menjadi kota yang patut dicontohi dalam pembangunan kota yang kompetitif dan inovatif dengan pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Wakil Kepala Komite Ekonomi MPPR Tiongkok Liu Shijin menyatakan, di bidang pembangunan zona percontohan sosialisme berciri khas Tiongkok, Shenzhen diharapkan dapat mengumpulkan pengalaman atau membuka jalan yang dapat dijadikan referensi dalam pembangunan ekonomi berkualitas tinggi di seluruh negeri. Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Pemerintah Shenzhen Wu Xikang menyatakan, misi Shenzhen tidak pernah berubah, yaitu mencari model baru, pengalaman baru serta pendekatan baru untuk menjajaki perkembangan Tiongkok pada era baru. Di Laboratorium Pengcheng, Shenzhen, laboratorium penting pertama Provinsi Guangdong, terdapat 20 lebih akademisi yang bekerja di sini untuk mengadakan penelitian di bidang jaringan masa depan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Makau, manufaktur maju serta teknologi mutakhir dunia yang lain. Akademisi Rekayasa Tiongkok selaku Direktur Laboratorium Pengcheng, Bapak Gawen menyatakan, instalasi Cloud Brain 2 Scientific Apparatus yang disponsori oleh Laboratorium Pengcheng hanya makan waktu 9 bulan dari tahap teori sampai tahap perampungan, sementara instalasi sains yang ditanam modal sebesar lebih dari 1 miliar yuan, ini biasanya memakan waktu 5-7 tahun. Sejauh ini, Shenzhen sudah meresmikan 219 rute penerbangan dan pelayaran kargo peti kemas internasional, dengan menyambung 300 lebih bandara atau pelabuhan di 100 lebih negara dan daerah. Volume total ekspor ke luar negeri menempati urutan nomor 1 di kota-kota besar dan menengah di Tiongkok selama 27 tahun beruntun. Di Shekou, Shenzhen, sebuah pelabuhan cerdas otomatis 5G dengan kapasitas bongkar muat sebesar 200.000 ton sudah mulai beroperasi. Sejak memasuki tahun ini, Shenzhen sudah mengeluarkan 210 butir tindakan reformasi seputar perbaikan iklim bisnis di 14 bidang, dan terlebih dulu mendirikan pos layanan perusahaan investasi modal asing serta platform layanan informasi demi mendorong investasi modal asing di Shenzhen, dalam rangka membangun iklim bisnis kaliber dunia. Sejauh ini sudah terdapat 300 perusahaan dari 500 perusahaan papan atas dunia berinvestasi di Shenzhen. Kamar Dagang Umum Industri dan Bisnis Jerman dan Perhimpunan Perdagangan Inggris, Tiongkok berturut-turut mendirikan kantor perwakilan di Shenzhen. Selama Januari hingga Juli lalu, volume modal asing yang direalisasikan di kota Shenzhen sudah mendekati 4,9 miliar dolar AS, bertumbuh 12,8%. Ketua Kamar Dagang AS untuk Tiongkok Alan Baede menyatakan, Shenzhen mempunyai dasar ekonomi yang kuat dan variatif. Sejumlah besar perusahaan iptek bersama, membentuk sebuah ekonomi sistem yang kondusif sehingga Shenzhen semakin tertarik bagi seluruh dunia. Presiden Forum Ekonomi Dunia George Brande berpendapat, jalan pembangunan Tiongkok sangat mengesankan, salah satu penyebab penting ialah Tiongkok tidak pernah puas diri. Sekarang di bawah pimpinan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Shenzhen sekali lagi mencapai hasil-hasil yang luar biasa. Shenzhen diyakini akan terus berkembang di atas dasar yang sukses.
Itulah mengapa negara Cina atau Tiongkok menjadi negara maju. Cina atau Tiongkok tidak pernah puas diri apa yang telah dicapainya, selalu menciptakan inovasi terbaru yang mustahil untuk dikerjakan, tapi Cina membuktikan itu, dan negara lain bahkan Amerika dan Rusia sendiri mengakuinya. Nantikan berita dunia lainnya hanya di World News.